Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Bagaimana keadaan anak-anak Ibu semuanya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana? Baik. Nah, di sini untuk memulai pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas buat memimpin kita. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada kala baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita absensi dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ketua kelas, gimana? Dila izin, Bu. Siska sakit, Bu. 2 orang saja? Iya, Bu. Yang lainnya hadir, Bu. Baik, terima kasih ketua kelas. Jadi 2 orang saja yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini. Oke, langsung saja kita masuk pembelajaran kita. Sebelumnya, apa kalian ingat materi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa ya? Ada yang ingat? Oke, Ibu ingatkan kembali ya, materi kita dulu tuh tentang materi debat. Nah, kalian juga telah mempelajari bagaimana itu debat, dan kalian juga telah berdebat ya kemarin, bagus sekali, sangat apresiasi kepada kalian. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu atau bab selanjutnya, yaitu tentang teks biografi. Nah, pada bab ke-7 ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang teks biografi tidak? Sudah. Sudah. Maria ya? Maria dengar di mana atau sebelumnya pernah baca-baca tentang biografi ya? Kemarin ada belajar di SMP, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sama, Bu, dengan Maria. Oke. Jadi kita akan mempelajari tentang teks biografi ini. Nah, jadi teks biografi ini dengan tujuan kita ke depannya bakal mengambil nilai-nilai positif tiap pengalaman yang telah dihadapi oleh tokoh biografi tersebut, begitu. Nah, sebelum itu Ibu akan memberitahu kepada kalian apa saja kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lalui dalam bab ini ya. Nah, kompetensi inti yang pertama yaitu kompetensi inti 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Terus KI keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Terus kompetensi dasar yang bakal kita capai untuk pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi 3.14 dan 4.14. Yang mana 3.14 yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi, dan 4.14 yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi secara tertulis. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama kita
akan menjelaskan pengertian biografi. Di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu teks biografi. Selanjutnya merumuskan unsur-unsur teks biografi, terus menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Selanjutnya mengidentifikasi peristiwa atau perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan dalam biografi si tokoh. Selanjutnya mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Dan yang terakhir, menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terulang dalam teks biografi. Nah, jadi di sini kalian akan menyampaikan kembali hal yang dapat diteladani dari tokoh yang tertuang dalam teks biografi. Nah, di sini nanti kalian akan Ibu bagikan kelompok dan kita akan berdiskusi terkait hal ini, begitu. Oke. Baik, Bu. Ya, sekarang Ibu lanjutkan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama, dari kita mempelajari teks biografi ini, Ibu harapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian dari biografi itu sendiri. Yang kedua, kalian mampu merumuskan unsur-unsur biografi. Yang ketiga, kalian mampu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks dan tokoh biografi. Yang keempat, mampu mengetahui peristiwa atau perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan dalam teks biografi tokoh. Yang kelima, terampil dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Dan yang terakhir, kalian terampil dalam menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang tertuang dalam teks biografi. Oke, Ibu lanjutkan ke materi dulu ya. Stop share screen. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sebelumnya Ibu juga telah memberikan link Google Site ini ke Classroom ya, anak-anak Ibu sekalian. Jadi Ibu harap kalian sudah membacanya terlebih dahulu ya, sebelum memulai pelajaran tadi. Ya, langsung saja ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang materi menafsir teks biografi. Dengan tujuan pembelajaran, kita akan mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isi, kita akan mengidentifikasi struktur teks biografi, dan kita akan menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Oke, yang pertama, menafsir teks biografi. Di sini Ibu minta tolong kepada anak-anak Ibu yang berani membacakan tentang pengertian dari teks biografi. Ayo. Boleh saya saja, Ibu? Ya, boleh. Ayo, silakan. Oke, di sini saya menjelaskan pengertian dari teks biografi. Secara umum, biografi dapat dikatakan sebagai keterangan kehidupan seseorang biasanya. Dalam biografi, menceritakan awal mulai hidup seseorang, pencapaiannya dalam hidup, hingga ia meninggal secara rinci. Secara umum, teks biografi dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Oke, terima kasih. Rahmat ya yang bantu Ibu membacakannya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Nah, jadi secara umum, biografi itu dapat kita katakan sebagai keterangan kehidupan seseorang. Nah, yang mana biasanya teks biografi ini menceritakan awal mula hidup seseorang hingga ia meninggal secara rinci. Dengan tujuan teks biografi ini dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup tokoh seorang ternama. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, biografi sebagai salah satu bentuk teks cerita ulang. Apa itu maksudnya? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Yang mana sebelum itu kita ketahui cerita ulang itu biasanya disajikan secara kronologis mengikuti urutan waktu. Seperti halnya teks cerita pendek ataupun novel,
Dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Nah, ada 3 jenis teks cerita ulang, yaitu cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan cerita ulang imajinasi. Yang termasuk ke dalam cerita ulang personal yaitu buku harian dan surat pribadi. Dan cerita ulang fakta antara lain seperti catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Nah, jadi teks biografi ini termasuk ke dalam cerita ulang dalam bentuk fakta. Nah, adapun cerita ulang imajinasi antara lain seperti dongeng, novel, dan cerpen. Riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya disebut autobiografi, sedangkan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain disebut biografi. Nah, jadi teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Biografi ini juga termasuk ke dalam cerita ulang berdasarkan fungsi ataupun tujuannya. Cerita ulang dikategorikan sebagai teks narasi, yaitu teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya sehingga pembaca ataupun pendengar seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Oke. Kita lanjut ya ke struktur teks biografi. Nah, struktur dari teks biografi ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua itu ada kejadian penting, yang ketiga itu ada reorientasi. Nah, Rahmat bisa bantu Ibu lagi untuk membacakan struktur teks biografi? Bisa, Bu. Oke, silakan Rahmat. Oke. Struktur teks biografi. Teks biografi termasuk teks narasi. Struktur teks biografi adalah sebagai berikut. 1. Orientasi atau set aim. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Selanjutnya, yang kedua, kejadian penting, important event, record of events, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, berisi komentar evaluatif atau saat mengakhirkan peristiwa. Sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak di dalam suatu cerita ulang. Baik, terima kasih kepada Rahmat yang sudah membantu Ibu menjelaskan atau membacakan terkait teks biografi ini ya. Jadi Ibu jelaskan kembali bahwasanya struktur dari teks biografi ini ada 3 yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu orientasi, yang berisi tentang latar belakang dari si tokoh. Terus yang kedua ada kejadian penting, yang mana berisikan tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Dan yang terakhir ada reorientasi, yang mana ini berisi tentang kesimpulan atau mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, pola penyajian teks biografi ini dapat kita lihat dari alurnya, sudut pandang pencitraan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Yang mana pola penyajian dari teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Nah, jadi kata kunci dalam menganalisis pola penyajian pada teks biografi ini yang pertama, dari alur biografi, itu alurnya itu berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Terus dari penggunaan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Terus gaya penceritaannya dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif, naratif, dan dialog. Dan yang terakhir, menceritakan identitas pribadi atau asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Oke, sampai sini dulu. Ibu akan bertanya kepada kalian.
Apa sih struktur teks biografi itu? Ada yang bisa bantu jelaskan ke Ibu tidak? Struktur teks biografi itu apa saja? Nah, Ibu tunjuk satu-satu ya. Uli, gimana Uli? Struktur teks biografi itu apa saja? Ayo. Ada orientasi, Bu. Oke, lagi? Ada kejadian penting. Oke. Lagi? Dan itu ada reorientasi. Oke, makasih atas responnya. Siapa itu? Maria ya sama Uli ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi dari struktur teks biografi itu ada 3 ya, diingat kembali, orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mengidentifikasi kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi, dan Ibu akan menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi dengan teks eksposisi. Oke, yang pertama kita mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Yang mana menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari teks biografi, yaitu tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Nah, jadi yang dibuat teks biografinya itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Nah, kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang, serta bagaimana cara ia menghadapi semua itu. Nah, selain itu, dapat kita ketahui pula dari tujuan hidupnya, bagaimana ia memperjuangkan tujuan tersebut, sikap-sikap, serta pemikirannya yang dapat menginspirasi banyak orang. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, dapat kalian lihat di sini ada kutipan teks biografi di kolom ini, yang mana pada kolom pertama, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, dapat kita ketahui ya, jadi kepribadian unggul dari sosok B.J. Habibie dalam kalimat ini, ia menjadi tokoh panutan. Jadi kepribadian unggulnya yaitu sosok panutan. Oke. Selanjutnya, kutipan yang kedua pada kalimat ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-teman yang memilih menggunakan waktu libur musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, tampak sekali pada kalimat ini bahwasanya B.J. Habibie itu merupakan sosok yang pekerja keras. Dilihat dari dia menghabiskan masa liburnya untuk fokus belajar dan bekerja sambil bekerja ya. Nah, selanjutnya pada kalimat demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang yang sukses. Nah, tampak sekali bahwasanya sosok B.J. Habibie ini berbakti kepada orang tuanya. Di mana? Nah, di sini. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar sungguh-sungguh. Nah, ini contoh dari sikap berbakti kepada orang tua, itu dengan belajar bersungguh-sungguh. Gitu. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan teks eksposisi.
Baik, salah satu ciri dari cerita ulang itu cerita tersebut didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya sangat dirasakan. Nah, salah satu kebermanfaatan dari teks biografi ini, pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara meneladani karakter unggul tokoh teks biografi dengan teks eksposisi maksudnya kita menuliskan ulang karakter unggul dari tokoh yang telah ditemukan dalam bentuk teks eksposisi. Nah, berikut Ibu akan jelaskan tentang teks eksposisi secara ringkas, yang mana pengertian dari teks eksposisi itu sendiri merupakan teks non-fiksi ya, yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta. Nah, ingat berdasarkan fakta sebenarnya. Dengan tujuan menulis teks eksposisi ini yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Yang mana struktur dari teks eksposisi ini yaitu pendahuluan, ada penjelasan atau argumen, selanjutnya ada penegasan ulang dan simpulan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sudah paham semua ya berarti. Oke, lanjut. Ibu akan membuat kalian beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, jadi pada tugas ini kalian menganalisis hal apa yang perlu kalian teladani dari tokoh ini. Sebelum itu, Ibu bagikan kelompok kalian terlebih dahulu. Kelompok 1, Maria, Uli, dan Dewi. Kelompok 2, Rahmat, Anto. Kalian berdua aja lah ya. Oke. Nah, jadi di sini tugas kalian yaitu menganalisis hal yang perlu diteladani oleh tokoh dari teks ini. Terlihat kan anak-anak Ibu sekalian? Biografi Raja Haji Fisabilillah. Lihat, Ibu. Oke, Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk kalian berdiskusi dan menganalisis tentang hal yang perlu diteladani oleh tokoh tersebut. Oke ya. Baik, Bu. Oke, baik anak-anak Ibu, udah 15 menit berlalu. Bagaimana kelompok semua udah siap dengan hasil diskusinya tentang analisis hal yang dapat diteladani? Sudah siap, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 buat memaparkan hasil analisisnya. Boleh dibacakan? Baik. Kami dari kelompok 1, saya sebagai perwakilan dari kelompok. Jadi, yang dapat kami simpulkan itu nilai semangat juang Raja Haji untuk melawan Belanda terlihat dari mulai paragraf 2 sampai paragraf terakhir, Bu. Oke. Kita simpan dulu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2, dipersilakan dulu apakah jawabannya sama dengan kelompok 1 atau bagaimana nih kelompok 2? Ibu mau lihat jawabannya dulu. Boleh ketua kelompoknya? Oke, baik, Bu. Sebelumnya saya mewakilkan kelompok 2. Hasil kesimpulan yang kami dapat dari keseluruhan yaitu nilai kepemimpinan dan keberaniannya demi bangsanya. Raja Haji rela mempertaruhkan nyawanya hingga ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Menurut kami itu, Bu. Baik, jadi kedua kelompok mendapatkan nilai-nilai yang berbeda ya setelah Ibu lihat dari hasilnya. Yang pertama tadi dari kelompok 1 tentang nilai semangat juang oleh Raja Haji Fisabilillah.
Dan kelompok 2 tentang nilai kepemimpinan dan keberanian. Baik. Oke. Dari sini ada yang mau membantu Ibu untuk menyempurnakan kembali tentang hasil analisis tadi? Oke. Ibu ulang ya, berarti di sini hasil analisis tadi dari teks biografi Raja Haji Fisabilillah dapat kita ambil bahwasanya Raja Haji itu memiliki nilai semangat juang dan nilai kepemimpinan atas keberaniannya. Oke, begitu ya. Jadi Ibu harap kalian bisa memahami materi ini dan kita akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, Ibu minta satu orang untuk membacakan kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan ketua kelas kita membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan kita, materi kita hari ini yaitu teks biografi dapat dikatakan sebagai teks yang berisikan tentang keterangan kehidupan seseorang. Nah, biasanya dalam biografi menceritakan awal mula hidup seseorang, pencapaiannya dalam hidup hingga ia meninggal secara rinci. Nah, ciri-ciri teks biografi termasuk ke dalam cerita ulang. Nah, struktur teks biografi itu terdiri atas 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, permasalahan atau peristiwa penting. Dan yang terakhir, reorientasi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Maria ya yang telah membacakan kesimpulannya. Nah, jadi harapan Ibu kepada kalian, semoga kalian bisa memahami ya materi yang telah Ibu berikan pada kalian. Dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian secara pribadi terkait dari pemahaman tentang materi teks biografi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, yang mana nanti tugas tersebut Ibu akan submit di Google Classroom ya. Jadi kalian tinggal cek Google Classroom dan dikirimkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah Ibu berikan. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masih berkenaan dengan teks biografi, tapi di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana menceritakan kembali isi dari teks biografi. Nah, sebelum itu kalian buat tugas terlebih dahulu. Nah, baiklah, karena waktu udah menunjukkan pukul 11 siang, dan itu berarti kita telah melakukan pos pembelajaran, maka dari Ibu minta maaf apabila Ibu melakukan kesalahan dalam berbicara. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian telah mengikuti pembelajaran dengan aktif. Baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, Ibu.